Selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar KD 3.2 dan 4.2, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Nah, anak-anak, kita sudah pernah membahas tentang teks eksplanasi yang dibacakan. Sekarang kita bahas teks eksplanasi yang didengar. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu kemukakan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata-kata baku. Contoh, arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, informasi penting dari teks di atas adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kosakata tidak baku project, kosakata baku proyek, J diganti Y. Energi, kosakata bakunya energi, Y diganti I. Kemudian mensalurkan, kosakata bakunya menyalurkan, S tidak baku, kemudian diganti NY, menyalurkan. Dinikmati, kosakata baku dinikmati. Di yang tadinya dipisahkan seharusnya disambung. Di yang dipisahkan itu hanya digunakan untuk menunjukkan kata tempat, ya. Itu baru dipisah awalan di, kata depan di, ya. Kalau untuk kata kerja, di itu disambung. Nah, anak-anak sudah paham sampai di sini teks eksplanasi yang didengar dan juga kata-kata bakunya. Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas bagi anak-anak. Perhatikan tugas berikut ini. Baiklah anak-anak, tugasnya yang pertama, dengarkan teks eksplanasi berikut, kemudian tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Yang kedua, setelah informasi penting kamu temukan, tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya. Sekarang dengarkan teks eksplanasi berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Masun MS, di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada hari Kamis. Menurut Masun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya.
Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas mahzun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan, orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Baiklah anak-anak, itulah teks eksplanasi yang Ibu bacakan. Nah, sekarang anak-anak sudah mendengarkan teks eksplanasi, maka anak-anak silakan mengerjakan tugas sesuai perintah yang telah Ibu sampaikan. Kirimkan ke WA grup guru masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan. Baiklah anak-anak, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.